Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Dinas PUPR mengerahkan 30 petugas kebersihan untuk membersihkan tumpukan sampah di Kalibaru, Depok, Jawa Barat. Proses pembersihan dilakukan secara manual tanpa adanya bantuan alat berat. Tumpukan sampah juga terlihat masih memenuhi aliran Kalibaru di Kampung Palsi Gunung, Kelurahan Tugu, Depok, Jawa Barat. Bahkan sampah memenuhi aliran Kalibaru ini sepanjang 300 meter. Penumpukan sampah disebabkan adanya gorong-gorong yang sempit dan juga kiriman sampah dari berbagai wilayah dari Depok dan juga Bogor. Selain itu, curah hujan yang tinggi menyebabkan sampah menumpuk di satu titik. Untuk melakukan proses pembersihan, Dinas PUPR mengerahkan 30 petugas. Menurut keterangan petugas, alat berat atau eskavator belum bisa dikerahkan karena medan di sana dianggap sulit. Hingga saat ini sampah yang diangkut bahkan mencapai sudah 1 ton kubik. Untuk mengetahui informasi, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas LHK Depok, ada Ibu Ety Suryahati. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Ety. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ety, kita lihat tumpukan sampah masih terlihat di aliran Kalibaru. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas LHK di sana Pak? Ibu. Oke, terima kasih. Kami bekerja sama dengan Dinas PUPR dalam rangka penanganan sampah yang ada di Sungai Kalibaru. Kami sudah mengerahkan 2 kendaraan tronton untuk mengangkut sampah hasil dari pengangkatan sampah dari sungai untuk dibawa ke TPA. Dan kami juga sudah menugaskan sekitar 20 orang untuk membantu di lapangan bersama-sama dengan PUPR dalam rangka mengatasi sampah yang ada di sungai tersebut. Oke, kenapa tidak mengerahkan alat berat Bu sampai saat ini Bu untuk lebih mempermudah jalannya pembersihan? Untuk kita sudah berupaya untuk menurunkan karena kondisi lapangannya ini sangat jurang, sangat terjal, sehingga jalan untuk menurunkan alat berat itu agak beresiko. Gitu. Jadi sehingga ini masih manual sementara waktu. Kita sambil berkoordinasi juga untuk mencari peluang dari memasukkan alat berat ke lokasi tersebut. Kalau manual artinya kan akan berjalan lebih lama jika dibandingkan dengan menggunakan alat berat. Nah, artinya apakah akan ada penambahan anggota untuk bisa membersihkan secara lebih cepat? Insya Allah kami akan turunkan lagi anggota supaya lebih cepat dalam penanganannya. Khawatir musim hujan, malam ini nambah lagi sampah. Ya, antisipasinya seperti apa Bu? Selain penambahan tadi ya, kalau antisipasi tiba-tiba cuaca kembali buruk begitu. Ya, kita terus penambahan, makanya kita hari ini akan kita kebut-kebut. Mudah-mudahan pada besok hari ini sudah semakin berkurang sampah di lokasi tersebut. Untuk sebelum-sebelumnya kita selalu kerja bakti di titik itu. Cuman karena kondisi sekarang lagi COVID ya, kami juga menjaga imun petugas, sehingga petugas yang diturunkan juga terbatas. Sementara masyarakat di rumah WFH itu konsumtif banget ya, sehingga sampahnya juga cukup tinggi untuk sampah rumah tangga. Jadi analisa sementara dari tim LHK seperti apa ini penyebab dari penumpukan sampah ini dan juga sumber sampah ini dari mana saja? Ya, sumber sampah bisa jadi dari rumah tangga, bisa dari daerah di atasnya, karena kali ini sungai ini nyambung dengan berbagai sungai yang lainnya. Sehingga turunannya dari hulu sampai ke hilir, dan ini di Depok yang paling terendah, sehingga sampahnya numpuk. Dan ini pintunya itu, pintu air untuk keluar itu sangat kecil, sehingga sampah ini tertahan untuk sampai ke Jakarta di pintu ini. Ya, jadi ini memang akan kita kerja keraskan untuk mengangkatnya. Target Bu, kapan bisa bersih aliran Sungai Kalibaru di sana Bu dari sampah ini Bu? Targetnya? Target kita mudah-mudahan minggu ini selesai Pak. Minggu ini ditargetkan selesai tumpukan sampah di Kalibaru, Depok. Terima kasih Ibu Ety sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang, Assalamualaikum.
Pemirsa, selain di Depok, permasalahan sampah yang menumpuk juga terjadi di Bekasi Barat. Hingga siang ini juga belum terlihat adanya aktivitas pembersihan di lokasi tumpukan sampah yang terdapat di pinggir Tol Jor, Kampung Caman Baru, Bekasi Barat. Tumpukan sampah seluas lapangan bola masih terlihat di pinggir Tol Jor, Bekasi Barat ini, pemirsa. Sebagian besar sampah adalah sampah plastik dan juga sampah kain. Sebelumnya pemerintah Kota Bekasi menegaskan akan mengangkut sampah ini dalam waktu dekat. Namun saat ini pemerintah Kota Bekasi belum bisa mengerahkan alat berat atau eskavator karena eskavator juga masih digunakan untuk penanganan banjir. Sehingga proses pembersihan akan dilakukan secara manual dengan mengerahkan 30 truk per harinya. Proses pembersihan ditargetkan akan selesai dalam 1 bulan ke depan. Dan meski tidak menyebabkan banjir, tumpukan sampah di pinggir Tol Jor ini juga sudah meresahkan warga sekitar. Terlebih bau sampah juga semakin menyengat di musim penghujan kali ini. Untuk melihat bagaimana kondisi di Bekasi dan juga di Depok, kita akan menyapa rekan-rekan kami, ada Jasmine Rahmadi dan juga Debbie Tobing. Kita akan melihat kondisi di Bekasi, Jawa Barat. Ada Debbie Tobing. Debbie, silakan. Baik, sepertinya Debbie berada di Depok. Debbie, informasinya. Ya, baik. Selamat siang, Alfat dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Kali Baru, Depok. Dan dapat Anda saksikan di belakang kami saat ini adalah proses pembersihan yang dilakukan oleh Koordinator Lapangan Satgas Banjir PUPR Kota Depok yang sejak tadi sekitar pukul 8 pagi sudah melakukan pembersihan di Kali Baru ini, yang mana pembersihan ini sudah diinformasikan sudah dilakukan semenjak 2 minggu yang lalu, pemirsa. Nah, dari pembersihan ini tadi kami juga sempat bertanya kepada Bapak Saiman selaku koordinator dari Lapangan Satgas Banjir PUPR Kota Depok ini, yang menyampaikan bahwa jika dapat diinformasikan untuk sampah yang berada di Kali Baru ini mencapai ketebalan hingga 30 cm. Namun walaupun meski ketebalannya 30 cm ini tidak dapat ataupun tidak berhubungan dengan aliran air, yang mana ini air dapat mengalir di Kali Baru ini. Nah, pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa tadi dari koordinator lapangan ini menyebutkan ataupun menyampaikan bahwa nantinya ini rencananya akan ada alat berat yang diturunkan untuk lebih memaksimalkan untuk pengerukan ataupun pembersihan dari sampah yang terjadi di Kali Baru ini. Karena mengingat hingga sampai saat ini masih dilakukan secara manual dan perharinya ini ada sekitar 30 petugas yang diturunkan untuk membersihkan Kali Baru ini, dan perharinya ini ada sekitar minimal setidaknya 2 truk untuk yang membawa sampah-sampah dari Kali Baru ini. Nah, pemirsa, ini tadi sekitar 150 meter dari tempat kami mengabarkan. Ini kami tadi juga sempat mengecek untuk ke bagian ataupun dari rumah-rumah warga di RT 02 RW 04 Pasigunung Jalan kilometer 29 ini menyatakan ataupun masyarakat menyatakan bahwa tumpukan sampah ini sudah terjadi sekitar 3 bulan yang lalu, dan sampai hingga hari ini mereka sudah mulai resah dengan adanya tumpukan sampah ini karena mengingat ini sudah memasuki musim penghujan, yang mana bau aroma tidak sedap dari tumpukan sampah ini sudah mulai mengganggu dan juga meresahkan mereka, ditambah lagi dengan kondisi saat ini masih berada di tengah pandemi yang mengharuskan juga untuk pokok utama adalah kebersihan dari lingkungan rumah dan sekitarnya. Alfat. Baik, Debbie Tobing mengabarkan dari kawasan Kali Baru di Depok, Jawa Barat. Kita akan beralih ke Bekasi yang juga terjadi tumpukan sampah di pinggir Tol Jor. Ada Jasmine Rahmadi. Jasmine, kondisi seperti apa? Karena kemarin dijanjikan oleh Wakil Wali Kota, hari ini sudah ada pembersihan seharusnya. Ya,
Selamat siang Alfat dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini di lokasi tumpukan sampah yang terdapat di pinggir Tol Jor Bekasi Barat, di mana hingga saat ini masih terlihat tumpukan sampah ini banyak sekali, bahkan seluas lapangan sepak bola. Memang sebelumnya pemerintah Kota Bekasi sudah berkomitmen untuk segera melakukan proses pembersihan dan juga pengangkutan sampah hari ini. Begitu, meski demikian hingga saat ini masih belum terlihat adanya aktivitas pembersihan ataupun pengangkutan sampah. Kami pun belum melihat adanya eskavator di sekitar sini karena memang kami melihat di sini medan cukup sulit begitu, sehingga tentunya nanti akan sedikit menantang untuk mengerahkan eskavator di sekitar sini. Terlebih memang saat ini eskavator yang dimiliki oleh Pemkot Bekasi pun juga masih digunakan untuk penanganan banjir. Nah, memang sebelumnya Wakil Wali Kota pun juga sudah berkomitmen untuk segera mengerahkan 10 truk mulai hari ini, bahkan kedepannya juga akan mengerahkan 30 truk dan juga 1 eskavator untuk melakukan proses pembersihan secara manual dan juga dengan alat. Dan nantinya sampah-sampah yang terkumpul pun juga akan dibawa ke TPA Bantar Gembang dan juga Sumur Batu, di mana proses pembersihan ini ditargetkan akan selesai dalam waktu 1 bulan. Meski demikian hingga saat ini kami tekankan sekali lagi bahwa kami belum melihat adanya proses pembersihan dan juga pengangkutan sampah. Nah, pemirsa, memang adanya tumpukan sampah di sini ini sempat viral kemarin di sosial media, yang mana jika kami lihat sebagian besar dari sampah ini terdiri dari sampah plastik dan juga sampah kain. Adanya tumpukan sampah ini juga meresahkan warga sekitar karena memang mereka mengaku bahwa sampah-sampah ini tidak berasal dari mereka, dan adanya intensitas hujan di wilayah Jabodetabek yang cukup tinggi pada akhir-akhir ini menyebabkan bau sampah pun menyengat sehingga tercium hingga pemukiman warga. Berbagai upaya juga sudah dilakukan para warga untuk mencegah agar warga dari luar ini membuang sampah di sini, namun sepertinya upaya-upaya itu masih diabaikan hingga sekarang. Tadi pun pihak RT ini menegaskan bahwa memang sampah-sampah ini tidak menyebabkan banjir. Meski demikian, ini tetap meresahkan warga karena baunya pun yang menyengat. Dan selain itu, memang sebelum adanya penumpukan sampah, lahan ini adalah lahan kosong yang juga dimiliki oleh perusahaan swasta. Lalu nantinya ketika sampah di lahan ini sudah dibersihkan, nantinya rencananya lahan ini pun akan diambil alih oleh Pemkot Bekasi. Dan berdasarkan keterangan dari pihak Jasa Marga selaku pengelola dari Tol Jor, memang mereka pun memastikan bahwa sampah-sampah di sini tidaklah berasal dari pengguna jalan tol. Meski demikian, mereka pun juga berkomitmen untuk segera atau berupaya untuk melakukan pembersihan di lahan ini. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Alfat. Baik, Yasmin Rahmadi mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya ada Debbie Tobing mengabarkan dari Depok, Jawa Barat.